Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang sebuah alasan mengapa seorang Umar bin Khattab itu mampu menjadi seorang pemimpin yang sukses. Bahkan tidak saja di zamannya, dia menjadi legenda dan orang yang terus-menerus hidup di dalam beragam kajian kepemimpinan, politik, manajemen, dan tentu saja juga dalam konteks keagamaan dan peradaban. Pertanyaannya kenapa? Sebenarnya sederhana. Ketika Umar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang sangat penting. Satu-satunya yang paling ia sadari sebagai sebuah dasar yang harus terus menjadi acuannya ketika menjadi pemimpin adalah bagaimana mencintai pendahulunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa mencintai dua orang itu? Karena dua orang itulah representasi paling baik, paten, ya, tidak bisa diganggu gugat, adalah sosok pemimpin yang betul-betul mencintai umatnya. Syarat pertama orang bisa menjadi pemimpin bagi dirinya adalah ketika dia sadar dirinya dan dia mencintai dirinya, karena dia sadar bahwa dengan mencintai dirinya berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang tidak mungkin mencintai dirinya, bersyukur atas apa yang ada pada dirinya, dan juga mengambil hikmah-hikmah pada apa yang menjadi kekurangan dirinya, kecuali dia mengenal dirinya sebagai seorang hamba yang harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era modern ini banyak pemimpin yang sepertinya kehilangan lentera dalam gulita. Mereka seperti terseok-seok, ya, terombang-ambing, tidak punya kebijakan, tidak punya ketegasan, dan tidak jelas siapa yang dicintai. Bayangkan, yang dicintai saja tidak jelas. Apakah rakyat, apakah dirinya, apakah bangsanya, apakah negaranya. Jika situasi ini terjadi, maka tidak mungkin sebuah kesuksesan itu akan menyapa dalam kehidupan seorang pemimpin itu. Dan ketika kita melihat sosok Umar bin Khattab, dia selalu berusaha untuk mengevaluasi bukan sekedar kekeliruannya, kemajuan dan progresivitas yang dicapainya pun itu dievaluasi dengan kehidupan Rasulullah dan Abu Bakar. Pernah suatu ketika datang pasukan muslim yang membawa baju kebesaran dan harta benda dari kerajaan Persia. Semua orang tersenyum, senang, bahagia, tapi tidak dengan Umar. Umar menyepi, kemudian berkata bahwa, ya Allah, engkau tidak anugerahkan ini pada masa Rasulullah, tidak engkau anugerahkan ini, harta maksudnya, kepada masa Abu Bakar, yang keduanya adalah orang yang lebih engkau cintai daripada aku. Artinya banyaknya keberhasilan dan capaian-capaian empiris yang membanggakan hati kaum muslimin ketika itu sama sekali tidak menjadikan sosok seorang Umar lupa akan siapa dirinya sebagai pemimpin. Jika karakter, kesadaran Umar bin Khattab ini ada pada pemimpin saat ini, subhanallah, insya Allah akan maju Indonesia. Bahwa masih tertinggal teknologi, tertinggal ilmu pengetahuan itu soal lain. Karena pada faktanya, pada saat Nabi memimpin, memang teknologi belum ditemukan, tapi lahir manusia-manusia berkarakter yang siap bertarung dan berkompetisi dalam beragam keahlian. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia saat ini. Dan kita juga bisa mengajukan ini sebagai sebuah pertanyaan. Siapa yang sebenarnya dicintai oleh presiden kita? Siapa yang sebenarnya paling dicintai oleh para menteri yang ada di kabinet ini? Ini adalah sebuah pertanyaan sederhana, sebuah pertanyaan yang ya bisa dikatakan lugu, tapi ini akan menentukan kemana sebenarnya arah kebijakan dan orientasi seorang pemimpin di dalam mengemban amanahnya. Jika jawabannya adalah cinta kepada rakyat, maka dia akan melakukan segala macam, ya, upaya untuk menyelamatkan rakyatnya, karena itulah yang paling dicintai dan dia tidak segan-segan berkorban. Tapi kalau yang lain, Allahu a'lam.
kita semua bisa menebaknya. Tapi kita tetap punya harapan bahwa pemimpin hari ini masih ada sisa-sisa cinta kepada rakyatnya. Sehingga mulai hari ini dan besok cahaya terang menyinari seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.